Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Fadia Rahma. I'm student of Technocrat University. Today I will talk about the financial statement, cash flow, and taxation, and how these elements are closely related to international financial management. Let us beginning. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana laporan keuangan, arus kas, dan perpajakan berperan penting dalam manajemen keuangan, khususnya manajemen keuangan internasional. Pertama, kita akan mulai dari laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan alat utama bagi manajer keuangan untuk menilai kondisi dan kinerja perusahaan. Melalui laporan keuangan, manajemen dapat mengetahui apakah perusahaan berada dalam kondisi sehat atau tidak. Nah, dalam konteks internasional, laporan keuangan menjadi lebih kompleks. Hal ini karena perusahaan multinasional harus menyusun dan menganalisis laporan keuangan dari berbagai negara yang memiliki standar akuntansi dan mata uang yang berbeda. Nah, perbedaan nilai tukar ini dapat menyebabkan perubahan nilai aset, kewajiban, dan laba perusahaan. Nah, selanjutnya terdapat 3 laporan keuangan utama yang sangat penting nih. Yang pertama adalah laporan laba rugi yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Dalam perusahaan internasional, laba dapat dipengaruhi oleh fluktuasi kurs mata uang, biaya produksi di luar negeri, serta tarif pajak yang berbeda di setiap negara. Dan yang kedua adalah neraca, yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan. Dalam skala internasional, nilai aset dan utang perusahaan itu dapat berubah akibat perubahan nilai tukar. Nah, sehingga itu akan mempengaruhi total ekualitas perusahaan. Dan yang ketiga adalah laporan arus kas. Laporan arus kas ini yang menunjukkan aliran kas masuk dan keluar perusahaan. Nah, laporan ini menjadi sangat penting karena perusahaan itu membutuhkan kas nyata untuk menjalankan operasionalnya. Nah, bukan hanya laba di atas kertas saja. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke manajemen arus kas dalam keuangan internasional. Dalam perusahaan multinasional, arus kas tidak hanya berasal dari satu negara, tetapi dari berbagai negara. Nah, hal ini akan menimbulkan tantangan seperti perbedaan waktu pembayaran, regulasi devisa, dan resiko nilai tukar. Perusahaan bisa saja mencatat laba yang besar, tetapi mengalami kesulitan keuangan karena arus kas yang tidak terkelola dengan baik. Nah, oleh karena itu, manajer keuangan internasional harus mampu mengatur waktu penerimaan dan pengeluaran kas agar perusahaan tetap liquid di semua negara operasinya. Berikutnya adalah perpajakan, yang merupakan aspek penting dalam manajemen keuangan internasional. Setiap negara memiliki sistem perpajakan yang berbeda, baik dari segi tarif maupun aturan. Nah, hal ini menyebabkan perusahaan multinasional berpotensi menghadapi pajak berganda, yaitu kondisi di mana satu pendapatan dikenakan pajak lebih dari satu negara. Untuk mengatasi hal tersebut, perusahaan melakukan perencanaan pajak internasional secara legal, seperti memanfaatkan perjanjian penghindaran pajak berganda. Nah, tujuannya adalah agar beban pajak dapat ditekan tanpa. Nah, yang terakhir, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan, arus kas, dan perpajakan saling berkaitan dalam manajemen keuangan internasional. Nah, informasi laporan keuangan digunakan untuk mengevaluasi kinerja global perusahaan. Arus kas digunakan untuk menjaga keberlangsungan operasional lintas negara. Dan perpajakan itu mempengaruhi keputusan investasi internasional. Jika ketiga aspek ini dikelola dengan baik, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi keuangan dan daya saing di pasar global.
To conclude, financial statement, cash flow, and taxation are key elements in international financial management. Companies operating globally must be able to manage currently risks, international cash flow, and different tax systems and efficiently. By doing so, companies can achieve financial stability and sustainable growth in the global market. Okay, that's all about the presentation today. Thank you for your attention. And the last, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.